Hey, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing untuk tanggal 24 Oktober 2021 di hari Senin menuju akhir dari bulan Oktober atau kalau kita bisa bilang minggu keempat. Dan mohon maaf udah agak lama kayaknya morning briefing nggak dibuat karena saya lagi coba peralihan nih teman-teman melalui live Instagram atau soon nanti saya coba mau live TikTok. Mungkin kalian yang punya guidance live TikTok bisa japri ke saya atau ke tim Talent Trader Academy. Oke, banyak banget yang mau saya bahas terkait market ya, selama sepekan, 2 pekan terakhir. Tapi saya yakin teman-teman yang selalu follow sosial media kita, Instagram, Telegram, dan YouTube, tentu teman-teman tetap mendapat update-update market terbaru dan banyak juga dapat profitnya. Tanpa panjang lebar, sebelum kita mulai saya mau reminder bagi teman-teman yang belum tonton Bibos, jadi mumpung akhir pekan Sabtu Minggu, karena kemungkinan video ini akan diupload di hari Jumat, Anda bisa tonton video edukasi gratis episode 1 sampai 9. Mungkin nanti di hari Sabtu episode 10 akan rilis ya pembahasan terkait volume. Jadi mohon dukungan dan support dari teman-teman karena tanpa dukungan dan support dari teman-teman, ilmu-ilmu ini tidak akan dilanjutkan lagi karena target saya bahkan tahun ini 20 episode, tahun depan episode sampai 50. Nggak tahu sih kejadian atau enggak, tapi dukungan dan support dari teman-teman, habis nonton morning briefing bisa tonton karena ini ilmu semua. Jadi kalau di SCA nggak cuman ditawarin, "Eh, lu mau gak nih beli makanan gua? Lu mau gak nih beli minuman gua?" Tapi saya juga mengajarkan, mau tahu gak resepnya gimana sih kok bisa enak makanan. Gitu. Jadi dukung terus Om Silent sebagai salah satu influencer yang pure tulus, ikhlas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait pasar modal Indonesia. Gitu ya. Lalu juga jangan lupa follow Instagram, kita akan sering banget live Instagram. Minggu ini, minggu depan dan seterusnya minimal 1 kali ya. Tapi minggu ini kita 3 kali live Instagram, Senin, Kamis, Senin, Rabu, Kamis. Gitu ya. Jumatnya kita akan, nah ini nih jadwalnya nih. Ya, jadwalnya nih. Senin kita live Instagram, Selasa saya ada olahraga off, Rabu, Kamis ya. Kamis kalau ada undangan atau kita diundang, kita ngobrol dengan narasumber. Jumatnya seperti yang hari sekarang ada tonton morning briefing, Sabtu Minggu tonton video terbaru untuk Bipus. Jadi ini adalah checklist bersama Everyday with Om Silent. Mantap ya. Dan semoga dengan program ini teman-teman bisa dapat edukasi yang gratis. Ya. Kalau yang mau lebih expert bayar sedikit untuk join ke kita punya premium. Dan semua videonya direcord sih, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke ya. Lalu berikutnya jangan lupa di-follow, target juga tahun ini 10.000, saya nggak tahu sih capek atau enggak, tapi ya bismillah aja deh. Lalu berikutnya kita akan bahas market terlebih dahulu. Dan sebelum bahas market kita bahas trade dan kita selama seminggu terakhir. Puji syukur kita nggak ada yang kena stop loss di minggu ini. Ya marketnya memang hijau om, yes. 3 hari, 2 hari lah ya, Kamis Jumat marketnya bergairah. Puji syukur juga kita bisa profit ya. Pertama profit besar dari PNLF PNIN. Anda kalau tonton live story saya di Instagram, saya udah spoil dikit. Saya beli PNIN sama teman-teman VIP dari 1.600 1.610. Tadi TP sebagian rata-rata di 1870-an ya, 1870 1890. Masih pegang setengahnya. Jadi floating hampir 20% dalam waktu seminggu kayaknya ya. Profit dalam waktu seminggu. Wow, lumayan banget gitu kan, dan profitnya juga bukan kaleng-kaleng. Jadi saya bukan tipikal yang suka pamer. Menurut saya ketika kita pamer, yang ada bukannya Anda termotivasi. Anda akan mindsetnya gue mau cepat kaya juga nih kayak Om Silent tiap hari dapat 5 juta, 5 juta. Nah itu mindset yang salah. Hasilnya Anda tradingnya terburu-buru, nggak pakai sistem, cut loss sana, cut loss sini. Makanya saya nggak mau spoil gitu. Tapi kalau disuruh spoil saya berani karena saya memang setiap rekom saya beli. Bahkan rata-rata saya kadang lebih tinggi daripada teman-teman VVIP. Itu selalu fakta. Jadi nggak ada istilah STA ngeguyur, itu nggak pernah sama sekali. Bahkan saya banyak nahan-nahan ketika emiten gagal. Gitu ya.
PNLF, PNIN dua-duanya profit kita rekom di tanggal 17. Lalu jajan sore Wins tanggal 17 ya. Wins TP di hari Jumat kemarin sampai TP 2. Lalu Windra series ya ketika di morning briefing ini kan sempat TP, lalu saya info di 42.000 ke bawah bisa serok lagi dan sempat dikasih di hari Rabu ya. Rabu apa Selasa. Jadi saya infokan kurang lebih di sini di bawah 42.000. Saya udah standby bilang dan teman-teman banyak yang serok, capek TP1 lagi. Lalu juga Pegas kita diinfokan tanggal 12 Oktober. Ya, kita rekom Pegas di sini. 12 Oktober sempat diturunin lumayan dalam, berikutnya di tanggal 17 di 1770, nggak lama langsung capek TP1. Ya, karena area beli satunya cuma 1.800 1.750 gitu. Mantap ya. Jadi total profitnya ada 1 2 3 4 5 emiten. Dan buat yang mau download mobile app silakan, ada watchlist harian gratis juga yang bisa teman-teman dapatkan, salah satunya Jekon. Saya juga tadi copet Jekon. Yang mau join VVIP masih harga promo. Ini kan harga joinnya 200.000 sebulan, harga promo 150.000 sebulan. Jadi murah banget dengan berbagai fasilitas yang ada. Anda bisa dapatkan. Gitu ya. Jadi buat yang mau join silakan join. Lalu ini adalah win rate kita di bulan September. Nanti kita akan update di bulan Oktober win rate kita dan mungkin portofolio ya kalau kalian mau. Dan jadi segitu aja sih informasinya dari saya. Oke guys, lalu berikutnya kita akan membahas market dan requestan dari teman-teman. Sebelumnya kita akan bahas market di mana outlook market. Karena morning briefing minggu lalu sempat nggak ada ya, tapi kan saya ganti dengan live Instagram. Jadi harusnya mungkin teman-teman dapat update. Di mana waktu itu saya bilang ya market ada beberapa wave gitu ya, beberapa wave yang probably terjadi. Nah wave pertama ya ini adalah wave optimis saya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dia akan bentuk ABC dulu ya. Dia akan membentuk ABC sebagai validasi. Ya, ini bagi yang Anda penggemar atau yang mendalami ilmu Elliott Wave, dasarnya kurang lebih seperti itu. Ya. Dan itu terjadi. Gitu ya. Itu terjadi di mana saya udah cerita juga market turun terdalamnya gap dan ada di support. Pas kesentuh langsung rejection. Rejectionnya juga sudah technical rebound dengan cukup signifikan. Jadi kenaikan market di minggu ini saya rasa sudah cukup untuk memvalidasi bahwa market sudah technical rebound. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya target-target yang saya ceritain udah tercapai semua. Lalu nextnya Om Silent prediksinya gimana? Bahkan pas banget kena Fibonacci-nya ya. Jadi technical rebound pas banget di 50%. Jadi kenaikannya ini udah setengah. Reboundnya udah setengah dari penurunan dia kemarin. Gitu ya. Jadi biasa rebound itu mentok di Fibo 1, Fibo 2. Ini Fibo sebenarnya 50% bukan Fibo ya, tapi 50% sering kali jadi Fibo yang akurat. That's why ada 50%. Nah, kalau kita perhatikan dia pas banget rejection di resistan ini. Ya, jadi target-target wave-nya tercapai, kita combine support resist pas. Nah, lalu apa? Kalau kita tadi bicara ABC wave-nya, maka ada potensial memang di minggu depan dia akan buat pola tersebut atau saya masih meyakini akan terjadi pullback. Karena kalau kita perhatikan di hari Kamis dan Jumat ternyata market bisa naik sesignifikan itu. Dengan volume akumulasi terutama di banking yang bisa saya bilang gede banget ya. Oh, ini belum keluar ya, tapi kemarin itu asing masuk di bank itu mood-nya bagus dan hari ini juga mostly banking save the day. Ya, kalau hari Kamis naiknya banyak mayoritas, kalau hari Jumat sesi 2 banyak kempes dan ya salah satunya sih BBCA BMRI ya. BBCA dia buat falling wedge ya, target falling wedge bisa ke 9.000 lebih ya, minimal ya pasti ya target falling wedge-nya. Breakout dengan volume. BMRI juga breakout rectangle continuation ya, ini pun ngegas terus luar biasa sih, luar biasa. Cuman ya kalau mau kejar mungkin bisa cari yang agak lagging karena agak-agak tinggi ya. Jadi kalau mau ngomong invest di harga yang tinggi agak-agak serem juga sebenarnya, tapi itu alternatif pilihan dari teman-teman. Oke, lalu balik lagi ke market. Nah,
Lalu apa yang terjadi? Kalau seandainya kita perhatikan, ini adalah pola di mana market. Ya, kalau kita balik ke sini, EMA 200-nya dulu sempat jebol, tapi cuma 1-2 hari dia rebound kenceng. Pola berikutnya terjadi di sini, sempat breakdown 2 minggu. Ini karena waktu itu tekanan jualnya memang tinggi. Volume market juga sangat rendah di bulan tersebut. Lalu ketika dia berhasil comeback ke atas, rally juga. Jadi movementnya sama nih. Ya, movementnya sama. Di sini juga after dia reject, Anda kalau perhatikan EMA 200 tuh kurang lebih begini. Movementnya bagus. Nah, sekarang pertanyaannya market kembali di atas EMA 200, apakah movementnya akan kembali? Kalau kita bilang sampai akhir tahun atau sampai Januari effect, mungkin ada chance untuk ke sana secara tren. Karena saya selalu bilang optimisme yang mengatakan window dressing harusnya masih ada. Meskipun kenaikannya tidak sesignifikan window dressing sebelumnya, tapi masih ada. Itu opini dan optimisme saya pribadi. Bisa benar, bisa salah. Tapi faktanya kita rekom-rekom emiten window dressing sudah profit semua gitu ya. Kita udah berhasil juga meskipun profitnya mungkin belum lebar. Oke, nah cuman kalau bicaranya jangka pendek minggu depan mungkin dia akan testing-testing. Nah, disinilah validasi apakah memang mood market mau dijaga atau enggak. Kita tahu inflasi US masih di stay 8%. Suku bunga masih agresif dinaikkan. Kemarin di hari Kamis juga suku bunga naik 0,5%. Jadi suku bunga sekarang 4,75. Koreksi kalau saya salah. Dan mengingat dolar juga terakhir masih 15.600-an. Koreksi juga kalau saya salah. So, masih agresif sekali nampaknya. Nantinya suku dari BI kita ataupun The Fed masih akan agresif naikin suku bunga. Setuju, saya sangat setuju untuk para influencer resesi, yang mana kalau dalam 2 minggu lalu bahasnya resesi, akhirnya panic selling di market terjadi. Saya nggak tahu tuh apakah ketika dijual mereka serok, mereka TP, saya juga nggak tahu. Cuman saya salah satu influencer yang bilang pasti ada rebound. Dan terjadi ya di minggu ini kita panen banget. Nah, cuman ya resesi itu peluang besar terjadi saya juga setuju. Cuman mungkin tidak di tahun ini. Oke, saya selalu meyakini dampak-dampak dari kenaikan suku bunga inflasi itu pasti terjadi. Ibarat kita lagi olahraga, betul ya, kita lagi olahraga, atau kita udah lama nggak olahraga, tiba-tiba malamnya olahraga. Besoknya pas tidur kita nggak berasa tuh sakit. Pas bangun besok paginya badan baru sakit-sakit. Sama. Sekarang suku bunga, inflasi, oke, market masih bisa dibilang bertahan. Ya, karena kalau kita bilang ini koreksi wajar aja karena market all time high kemarin. Jadi ini masih normal aja. Cuman imbas-imbas dari suku bunga inflasi ke perusahaannya dan sebagainya itu akan kita rasakan di kemudian hari. Dan mungkin tahunnya adalah tahun 2023. Cuman yang jadi pertanyaan lagi dari saya kan bukan ekonom ya, jadi saya nggak capable untuk bicara banyak. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya, apakah dampak resesinya terhadap Indonesia dan Indonesia Stock Market, IHSG, besar atau kecil? Berdampak pasti, tapi apakah signifikan atau enggak itu yang belum tahu. Cuman kita harus well prepared dari sekarang. Tapi balik lagi, karena optimisme saya window dressing still coming gitu ya, jadi saya pribadi masih trading gitu. Cuman tetap porsinya dijaga-jaga. Gitu aja ya. Jadi so far kita lihat moodnya apakah dia bisa bertahan di 6.900-an, 6.960. Pokoknya dia apakah bisa bertahan di atas EMA 200. Kalau dia bertahan, meskipun koreksi merah-merah tapi di atas ini so far outlook-nya akan masih bagus. Karena banyak katalis ya. LK ini akan banyak nih minggu depan rilis LK. Banking sudah pada rilis. Nanti batu bara dan beberapa emiten-emiten yang memang diuntungkan dari krisis energi dan perang yang ada saat ini itu akan jadi katalis karena mayoritas emiten-emiten tersebut emiten blue chip yang market cap-nya cukup besar gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kita akan bahas requestan dari teman-teman ya. Pertama adalah Netvi. Wah, Anda nontonnya Netvi atau SCTV nih. Kebetulan SCTV kan yang lagi naik ya. Oke, disclaimer. Nah, Netvi, saya udah bilang trennya turun. Jadi, oke, sometimes mungkin 1-2 hari naik, tapi trennya turun. Belum tervalidasi dia reversal. Karena memang siklusnya IPO kayak gitu aja ya. Naik,
pada saat minggu pertama, minggu kedua, habis itu minggu seterusnya turun, perlahan turun, sempat rebound, naik turun, tapi at the end turun. Nah, setelah turun dia akan memasuki fase sideways. Sideways panjang. Itu ya, dia akan memasuki fase sideways panjangnya. Lalu bisa jadi nanti digoreng karena buy sentiment atau. Cuman intinya masih nggak ada momen menurut saya. Kecuali tiba-tiba dia arah dan tembus 300 ya. Itu mungkin bisa dipantau tuh 300, 30 ditembus. Tapi kalau itu nggak terjadi, paling naik-naik kecil-kecil aja. Ya, apalagi jebol 212 dia buat low baru lagi ya skip. Bahkan dia sudah all time low ya. Harga IPO-nya kan kurang lebih setahu saya di 200-an. Jadi ini udah harga yang agak-agak ngeri gitu ya. Lalu kalau bilang Siko udah saya bilang hati-hati karena saya bilangnya di grup VVIP. Di live Instagram juga sempat dibahas dan profit. Sebentar saya minum dulu. Jadi Instagram dibahas waktu candle di sini tanggal 19, besoknya profit. Jadi kalau kita bisa track, ini koreksinya sebenarnya wajar aja. ARB wajar, orang kemarin kan dia naiknya 15%. Ya, tapi simple. Bandar resiko memang seperti itu, jadi nggak usah kaget. Yang harus kita pantau ialah seberapa kuat dia bertahan di atas current support-nya. Yang dulu jadi all time high resistance, yaitu di 288, 286, atau kalau kita berpacu pada moving average 5 sebagai jangka pendek itu di 278. Jadi, kalau dia closingan besok bisa atau Senin bisa bertahan di atas angka ini, Anda bisa masuk. Karena dia lagi nurut di EMA 5 nih, di garis merah. Jadi kalau dia bertahan di atas garis merah ini, maka harusnya di next day-nya atau lusanya dia masih bisa di-call. Jadi untuk chopeters masih bisa dipantau sih, menurut saya ya. Untuk Siko ini masih bisa dipantau karena pemainnya banyak di sini. Oke, lalu BBRI agak lagging, tapi justru better kalau mau yang aman ya mending kayak BBRI, BBNI atau ya BBCA yang breakout pattern. Tapi itu udah all time high ya BCA, BMRI. Itu juga sebenarnya menunjukkan betapa kuatnya ekonomi kita sih. Di sektor terutama banking kan masih menopang ya. Jadi ya for short term saya rasa sih harusnya masih harusnya, tapi tetap harus hati-hati karena per teknikal itu kan bisa berubah kapanpun karena berita. Tapi per video ini dibuat dengan segala kondisi yang ada, overall harusnya masih aman. Oke, BRI bagus. Ini kan dia sempat sebenarnya sideways ya. Kalau sideways moving average ini nggak bisa dipakai sebenarnya karena agak ambigu, sebentar-sebentar cut loss, jebol, sebentar-sebentar breakout. Tapi intinya mood banking menurut saya masih akan bagus. Kalau window dressing terjadi, banking salah satu emiten yang pasti akan strong. Gitu ya. Lalu berikutnya BES. Untuk BES ini sektor properti harus lihat result Q3-nya dulu sih. Ya, nanti gimana. Kalau result Q3-nya bagus, menurut saya masih oke. Position bottom, kalau market mood-nya masih bagus, mungkin sektor properti akan rebound ya. Karena properti juga salah satu sektor yang terdampak dalam beberapa pekan terakhir. Ya, target validasi breakout-nya di sini. Atau mungkin kalau kita bisa tarik support and resistance di sekitar 163, 164. Jadi bisa buy on breakout di 163, 164 untuk base sebagai validation. Stop loss di 151. Udah low risk sih. Jadi udah bottom, bisa serok kalau mau. Net view udah dibahas. Goto no view, saya udah bilang skip dulu untuk all about tech sektor karena belum momennya ya, apalagi sekarang datang IPO baru beli. Nanti kita akan mungkin bahas di kesempatan konten berikutnya atau di Instagram. Dan jebol 200 psikologis jebol, trennya masih downtrend, saya sih jelas masih skip ya untuk di Goto. Lalu nextnya ada Okas, kemarin gagal breakout ya, untuk Okas. Unfortunately ini dia masih kepentok di dia punya trend line. Overall dia bergerak dalam downtrend line channel atau flagnya bullish flag ya. Bullish flag-nya dia masih bergerak di dalam bullish flag. Kalau dia kepentok ya dia akan nurut di sini ya. Dia akan nurut atau ini bisa juga dibilang wedge ya. Falling ya. Cuman untuk ukuran falling wedge itu agak kebesaran sih, time frame-nya kelebaran. Lalu kalau kita lihat ini juga ini sebenarnya chart-chartnya mirip si base tadi. Dia bottoming. Nanti saya kasih contoh Jekon satu yang saya copet hari Jumat. Okas 140 ini adalah batas ke arah 140, 150-an, angka psikologis biasa ya. Dia kalau ada rejection turun dulu mungkin bisa serok di sini lalu nanti buy lagi.
gitu ya. Lalu kalau kayak contoh ini kayak Jekon juga nih waktu di sini. Chartnya kan kurang lebih kayak gini ya. Dia ada current support di sini. Kan current support. Ya, teknikalnya kan begini. Dia buat suatu wedge atau dia buat suatu downtrend line channel. Sama nih. Nah, cuman Jekon agak-agak mau breakout. Disclaimer on ya. Agak-agak mau breakout nih. Mungkin bisa dijadikan watchlist. Volumenya juga oke. Jadi, ya mungkin contoh okas nanti begitu. Dengan validasi ya. Jadi kalau mau buy-nya pas di support aja lebih aman. Adro, ITMG, kalau PTBA kasusnya beda ya. Ini kasusnya saya mungkin bahas di konten yang terpisah. Tapi kalau untuk Adaro dan juga ITMG, chartnya sama, katalisnya sama, dividen dan LK. Jadi ya dua katalis ini yang bisa akan nge-trigger. Cuman kalau memang ITMG masih berat jebol 45 ribunya, 45250, agak hati-hati mungkin bisa sell on resist ya. Karena kalau gagal kepentok terus, endingnya bisa ke bawah. Dan ini bisa ciri-ciri reversal nih, ya. Tanda awal ya, bukan langsung bilang reversal, tapi tanda awal. Karena patternnya ITMG selalu bertahan di atas angka support dan bisa selalu breakout lebih tinggi lagi. Tapi kan kita tahu bahwa nggak akan selalu terjadi seperti itu. So, masih sideways tapi saya rasa katalisnya masih ada. Batu bara juga masih oke ya. Karena winter is coming, demand on coal juga pasti akan tinggi untuk bahan bakar energi di musim dingin. Jadi saya rasa sih masih oke. Cuman mungkin growth space-nya untuk Adro or ITMG udah agak mengecil. Itu aja sih ya. Lalu nextnya BKSL. Waduh, ada yang masih pegang BKSL. Saya udah bilang dari lama sih. Saya bilang nih BKSL kalau Anda nggak biasa main jangan pegang gitu. Bahaya banget. Dan kita cek sampai detik hari ini. Mungkin ini nggak termasuk broker summary hari ini ya karena mungkin Mirai belum open. Tapi yang jelas masih ada buangan. Jadi BKSL ini dari dulu memang suka aneh-aneh. Isu rek isu lah, ada yang mau masuk sekian dan sebagainya tapi belum tervalidasi. Jadi kalau kita memang benar-benar gak dapat info A1-nya dari orang yang benar-benar kayak misalnya Bumi dapat info A1 dari 80 di bawah 100 akan mau dibeli Salim misalnya. Kalau nggak dapet info-info kayak gitu dan Anda nggak trust dengan infonya, jangan beli sih saran saya. Bandarmologi juga belum kelihatan apa-apa. Oke, lalu untuk Breeze Agro minggu ini ada pergerakan, tapi ingat ya trennya still downtrend. Untuk manfaatin short term oke. Ya, tapi trennya masih down, belum tanda-tanda reversal. Karena kalau kita bicara sebagai chartis analis yang benar, ya maka, apa namanya, yang kejadian seperti ini namanya secondary movement aja. Habis itu ya turun lagi. Nah, ini secondary movement lagi. Nah, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Nah, kalau dia secondary movement-nya buat higher low, nah mungkin ini baru validasi. Cuman prosesnya panjang banget. Tapi kalau nggak terjadi, dia akan breakdown lagi, turun lagi. Gitu ya. Karena memang untuk agro, Breeze kenapa kok nggak kayak banking-banking yang konvensional? Pertama, Breeze itu kan segmennya syariah dan memang momennya sudah habis untuk saat ini. Lalu kalau agro ini kan sebenarnya digital ya. Agro ini udah masuk digital loh. Agro, BBHI, Arto yang mana oke dalam minggu ini technical rebound karena turunnya udah dalam banget. Cuman ya perlu diperhatikan nih kalau Anda baru entry di pucuk-pucuk bisa jadi Anda kena cuci piring lagi. Jadi untuk Breeze sih perusahaan untuk 5 tahun ke atas mungkin oke ya. Dan mungkin kalau dia bisa dikasih lebih murah lagi, di bawah 1000, dekat-dekat 1000, oke sih. Nah, secara long kita lihat for weekly-nya, dia masih konsis di atas moving average 200. Dan ini sebenarnya adalah mood yang bagus. Ya, 1140, 1200-an. Ini mood yang bagus dijaga. Kalau dia standby, ini dia bisa rounding. Tapi kan ini chart weekly ya. Jadi ini akan bisa bertahun-tahun nih, bisa setahun 2 tahun ke atas. Tapi moodnya bagus kalau dia dijaga di angka itu. Jadi untuk long, bagi Anda yang nanya Breeze, mungkin itu pakem yang bisa Anda pakai. Harum on support, cuman kayaknya hari ini nikel lagi kempes lagi ya. Saya nggak tahu kenapa nih. Cuman overall masih on support ya. Ada area support di 1500-an
sampai dengan 1.600 ini adalah strong support dari Harum. Ya kalau mau Anda mau buy on weakness boleh aja sih. Ya ini emiten-emiten kayak Harum, Inco, Antam, window dressing juga biasanya lumayan menarik biasanya. Cuman kayak yang saya bilang, bisa jadi window dressing tetap ada tapi naiknya nggak signifikan. Bisa jadi window dressing ada naiknya signifikan. Nah kalau naiknya nggak signifikan paling mentok cuma naik sampai resisten aja. Ini pun udah lumayan sebenarnya. Jadi ya boleh lah buy on weakness boleh. Kalau merah-merah porsi terukur boleh spekulasi. BBYB no comment, trennya masih down untuk saat ini ya. Per video ini weekly-nya di on support kuat, that's why minggu ini dia berhasil rebound. Karena dia lagi kepentok EMA 200. Memang EMA 200 itu se-strong itu ya. Sama nih. Kalau Arto turun, BBHI rebound. Nah, nanti cek nih kalau dia bisa sideways di EMA 200, mungkin Anda bisa buy on weakness. Tapi kalau enggak dia rebound doang habis itu turun lagi, ini kelar tren. Tapi kan berasa juga ya. 1, 2, ini bisa kita bilang 3. Kalau kita lihat wave-nya kan wave besarnya 1, 2, 3, 4. Ya, mungkin dia ada rebound ke 4. Ya, nggak mentok ke 5.000, tapi saya rasa enggak sih. Paling mentok ke sini nih 3.000-an. Mungkin ya. Habis itu dia akan masuk ke wave 5. Nah, mungkin after itu di wave 5 mungkin baru kita bisa lihat. Itu secara secara apa ya? Secara wave ya untuk BBHI dan memang feeling saya kalau nggak di tahun 2023 2024 sih yang digital teknologi ini comeback. Mungkin setelah resesi selesai terjadi shutdown market, perusahaan startup akan kembali growth. Ya mungkin emiten-emiten yang ini akan bisa kembali. Dan itu sebenarnya kesempatan kita untuk bisa serok emiten-emiten tersebut ketika dikasih kesempatan harga yang cukup murah untuk entry. Jadi oke lah ya. Kurang lebih itu aja requestan dan mungkin saya di setiap requestan saya bahas di emiten-emiten lain yang sejenis. Saya bahas outlook juga, semoga bermanfaat. Like jika bermanfaat, komen jika bermanfaat, dan jangan lupa share video ke teman-teman yang lain. Lalu jangan lupa tonton Bibos, video gratis edukasi dari saya yang niat banget buat ruangan, beli mic, beli kamera, edit, dan segala macam agar teman-teman bisa belajar dengan mudah dipahami dan dapat ilmu yang benar-benar bermanfaat. So thank you sekali lagi, happy weekend, salam trader academy, be silent, be patient, be cuan.